Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa drama Korea yang malitnya itu menderita penyakit kanker perut. Ini yang pertama, ada drama Dr. John. Ini merupakan drama tahun 2019. Di sini yang menderita penyakit kanker itu diperankan oleh si dia. Dia itu menderita penyakit kanker perut stadium akhir. Dia di sini berperan sebagai seorang jaksa. Jadi dia itu mempunyai seorang anak dan anaknya itu dibunuh oleh psikopat, dan itu sangat brutal gitu teman-teman, dibakar lah. Terus si pembunuh si psikopat itu dia itu juga menderita penyakit kanker, sampai pada akhirnya dia itu udah di titik yang parah banget dan dia menandatangani ini untuk mengakhiri hidup atau eutanasia. Terus si dokter yang menjalankan eutanasianya itu bernama Dr. John itu kan. Nah sebenarnya dia ini jaksanya ini baik teman-teman, tapi ada seorang perawat yang dia itu juga anaknya juga dibunuh gitu loh. Jadi si perawatnya ini perawatnya dia itu kayak menghasut gitu untuk membenci si Dr. John itu teman-teman. Soalnya dia tuh kayak berpikiran si psikopatnya itu biarlah dulu menjalani rasa sakitnya gitu, soalnya biar sepadan sama yang dirasain anaknya gitu. Lah ucuk-ucuk si psikopatnya malah eutanasia dan meninggal begitu aja. Jadi nggak terima tuh si perawatnya dan ngajak-ngajak si jaksanya ini, padahal si jaksa ini sebenarnya tuh masih bisa berpikir logis, masih baik gitu loh teman-teman. Tapi karena dia hasut, dia tuh ikut-ikutan jahat. Kayak si dokternya itu praktek di tempat lain, terus kayak diumbar-umbar kejahatannya, terus kalau pernah menjalankan eutanasia ke salah satu pasien kayak gitu-gitu teman-teman. Terus ini dia tuh di titik yang makin hari keadaannya itu makin parah banget gitu teman-teman. Sampai di jalan dia itu kambuh dan udah nggak bisa nahan lagi, dan di sini dia itu meminta yang ngobatin itu si dokter John, dokter yang selama ini kayak dia ganggulah hidupnya gitu. Soalnya dia tahu kayak kehebatannya si dokter John itu gitu teman-teman. Ini pertama kalinya dia menjalani pengobatan ke dokter John ini. Terus akhirnya nantinya itu mereka ini berteman baik gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kalian kepo si bapak jaksa ini masih bisa sehat atau enggak, kalian bisa tonton ya, namanya Dr. John, nama judul dramanya. Terus yang kedua ini ada Amanza. Di Amanza ini dia tuh ada lelaki yang menderita penyakit kanker perut juga. Jadi dia tuh tiba-tiba kayak merasakan sakit dan ternyata sama teman-teman kayak yang tadi, kankernya itu udah stadium akhir gitu. Terus si dokternya tuh bilang kamu harus menjalani kehidupanmu dengan bahagia dengan orang-orang yang kamu sayangi kayak gitu. Nah si cowok ini nggak percaya, soalnya kan dari awal nggak ada tanda-tanda gitu, kenapa kok tiba-tiba langsung stadium akhir gitu. Terus si dokternya tuh bilang emang kalau beberapa kanker kayak gitu tuh nggak menunjukkan gejala gitu, jadi pas sudah parah banget tuh baru ada gejalanya gitu teman-teman. Jadi dari situ dia itu mulai menjalani pengobatan. Jadi dia itu mulai menjalani kemoterapi dan pengobatan-pengobatan lainnya, dan orang-orang terdekatnya juga berada di sisinya terus gitu. Jadi kayak mensupport dia terus. Ini ada teman-temannya. Terus pasca dia menjalani kemoterapi, kayak dia tuh selalu merasa haus, terus demam juga, kayak kepanasan tapi dingin gitu. Terus ya gitu, kalau efeknya kemoterapi kan muntah-muntah gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak kasihan banget gitu, padahal dia itu baru keterima kerja teman-teman. Jadi dia itu masih kayak mencari-cari kerja, terus keterima kerja, tiba-tiba dia itu menderita penyakit kanker dan itu stadium akhir. Terus dia itu ngundurin diri dari perusahaannya. Ya ditanyakan kenapa kok tiba-tiba mau ngundurin diri, dia jawab soalnya saya sudah mau mati gitu. Jadi di sini tuh dramanya ada kocaknya sih, tapi dikit banget sih. Terus ini sudah keadaannya tuh makin parah banget. Dia kan tadi sempat pulang tuh makan malam sama keluarganya, terus tiba-tiba kondisinya drop lagi. Terus ini cewek ini ada love line lah gitu sama si cowoknya ini.
terus dia itu parah banget gitu teman-teman. Dan imajinasi dia selama dia nggak sadarkan diri, dia itu kayak seolah-olah masuk ke dalam dunia animasi gitu teman-teman. Jadi dia itu selalu bermimpi dia itu masuk ke dalam dunia animasi. Jadi cerita di sini nih kalau kalian nonton nanti bakal kayak ada animasi-animasinya gitu juga teman-teman. Terus dia itu juga sangat menyukai musik kan, jadi kayak di saat terakhirnya ini dia tuh nanti buat musik sebagai salam perpisahan ke eh, keluarga dan kerabat dekatnya, teman-teman dekatnya gitu. Terus ini dia tuh kan kayak sudah nggak bisa membedakan gitu teman-teman antara hidup di dunia nyatanya dia sama di imajinasi dia gitu. Jadi dia di imajinasi dia, di mimpi dia yang kataku tadi kayak animasi itu, dia tuh kayak mau pergi gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh pas bangun dia tuh ngajak pergi, bingung kan keluarganya. Oke teman-teman, kalian bisa nonton sendiri kelanjutannya gimana. Makasih banyak, bye bye.